When I was 27 years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding, teaching. I want to teach 7th graders math in the New York City public school, and like any teachers, I made quizzes and tests. I gave out homework assessment when they will come back. I calculated grades. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ. Some of my smartest kids were not doing so well. And that got me thinking. The kinds of things you need to learn in 7 maths. So there had ratios, decimals, there are of parallelogram, but these concepts are not impossible. And I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they work hard and long enough. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in teaching is a much better understanding for students from a most motivational, from a psychological perspective. And education, the one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. I started studying kids in all kinds of super challenging, and in every study my question, who is successful here and why? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict who would stay in military training and which would drop out. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here by the end of school year, and of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students. We partnered with profile companies, which of these salespeople is going to keep your jobs and who's going to earn the money. In all those very different contexts, our one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ, it was grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. A few years ago, I started studying grit in the Chicago public school. I asked thousands of high school students to take grit questionnaires and then waited around to see who would graduate. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate. Even when I met them on every characteristic, things like family income, standardized achievement test courses, even how safe kids felt when they were at school. So it's not just at West Point or the National that grit is also in school, especially for kids at risk for dropping out. To me, the most shocking thing about grit is how little we know, how little science knows about building it. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grit in kids? What do I do to teach kids a solid work ethic? How do I keep them motivated for the long run? The honest answer is, I don't know. What I didn't know is that talent doesn't, or that there are many talented individuals who simply do not follow through on their commitments. In fact, in our data, that is usually unrelated or even universally related to measure of talent. So far, the best idea I've heard about building grit in kids is something called growth mindset. This is an idea developed at Stanford University by Carl Dweck, and it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with your effort.
Total Drag shows that when kids read a learn from brain, how it changes and grows in response challenge, they're much more likely to persist because they don't believe that failure is a permanent condition. So growth mindset is a great idea for creating grit, but we need more. And that's where I'm going to, because that's we are. That's the work that stands before us. We need to take our best ideas, our strongest institutions, and we need to test them. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lesson learned. In other words, we need to be gritty about getting our kids grittier. Thank you. Ketika saya berumur 27 tahun, saya meninggalkan pekerjaan saya di bidang manajemen konsultasi untuk job yang lebih menuntut, yaitu mengajar. Saya mengajar kelas 7 terkait matematika di kota New York, di sekolahan kota New York. Dan seperti guru yang lain, saya membuat kuis dan tes, kemudian memberikan pekerjaan rumah. Ketika pekerjaan sudah dikumpulkan, saya memberikan nilai kepada mereka. Yang membuat saya kaget adalah tidak ada perbedaan IQ dengan siswa terbaik dan siswa terburuk saya. Beberapa performa yang kuat tidak memiliki IQ yang cukup, IQ yang tinggi. Beberapa murid terpintarku tidak melakukannya dengan baik juga. Dan itu membuat saya berpikir, beberapa pikiran yang dipelajari di kelas 7 terkait matematika, tentu mereka sulit di bidang rasio, desimal, di area paralelogram. Tapi konsep ini tidak memungkinkan, dan saya yakin setiap dari siswa saya dapat mempelajari materi jika mereka bekerja keras dan cukup keras. Setelah beberapa tahun lamanya mengajar, saya menyimpulkan bahwa di edukasi kita membutuhkan beberapa pemahaman terkait siswa dan mempelajari terkait motivasi atau sudut pandang motivasi dari psikologi perspektif atau sudut pandang psikologi. Di edukasi atau dalam edukasi, satu hal yang kita tahu untuk mendapatkan yang terbaik adalah IQ. Tapi jika melakukan terbaik di sekolah dan di kehidupan tergantung dari berapa banyak kelebihan atau kelebihan yang dapat kamu pelajari dengan cepat dan juga mudah. Jadi aku keluar dari ruang kelas dan saya lulus dari sekolah dan menjadi psikolog. Saya mulai mempelajari terkait anak-anak, remaja,
dan semua hal itu sangat sulit untuk diatur. Dan di setiap pelajaran dan di setiap pembelajaran, pertanyaan saya adalah siapa yang paling sukses di sini dan kenapa? Tim atau grup penelitian saya, dan saya pergi ke akademik militer. Kita mencoba untuk memprediksi siapa yang menetap di kamp pelatihan militer dan siapa yang akan keluar. Kita pergi ke spelling bee nasional dan mencoba untuk memprediksi anak mana yang ahli lebih cepat di kompetisi. Kita belajar tahapan paling rendah terkait guru bekerja di hal yang sebenarnya katakan di tetangga, menanyakan guru mana yang masih menetap mengajar hingga akhir tahun sekolah, dan mereka siapa yang akan lebih efektif dalam memperkuat pemahaman luaran terkait siswa. Kita bekerja sama dengan perusahaan privat, menanyakan yang mana sales yang tetap melakukan pekerjaannya dan siapa yang mendapatkan uang paling banyak. Di semua itu memiliki sangat banyak konteks yang berbeda. Satu karakteristik menyatukan sebagai prediksi secara signifikan, prediksi sukses secara signifikan, dan itu bukanlah pengetahuan sosial, itu bukanlah memiliki postur yang bagus, bukan fisik yang sehat, dan bukan IQ. Itu adalah kegigihan. Kegigihan adalah gairah atau kekuatan untuk jangka waktu yang panjang. Kegigihan memiliki stamina. Kegigihan membersamai masa depanmu dalam hari atau luar hari, tidak hanya seminggu, tidak hanya sebulan, tapi untuk setahun. Dan bekerja keras untuk membuahkan masa depan. Kegigihan adalah sebuah kehidupan seperti
lari panjang maraton, tapi bukan lari cepat. Beberapa tahun yang lalu, saya mulai mempelajari kegigihan di sekolah publik di Chicago. Saya menanyakan ribuan dari siswa SMP untuk mengambil pertanyaan terkait kegigihan, dan kita menunggu selama lebih dari 1 tahun dan melihat siapa yang akan lulus. Memperlihatkan kegigihan anak kecil akan secara signifikan lebih terlihat untuk lulus. Meskipun ketika saya mencocokkan mereka dari setiap karakteristik atau setiap karakter, saya dapat menyimpulkan seperti pendapatan keluarga, mengstandarkan nilai tes, meskipun bagaimana anak yang selamat merasa ketika mereka berada di sekolah. Jadi itu tidak hanya di West Point atau di National Spelling Bee terkait permasalahan kegigihan, itu juga di sekolah, terutama pada anak-anak yang riskan untuk keluar dari sekolah. Untukku, hal yang sangat mengejutkan terkait kegigihan adalah sedikit yang kita tahu, sedikit ilmu sains atau pengetahuan sains yang kita tahu terkait peningkatan. Setiap hari, orang tua dan guru menanyakanku bagaimana saya membangun kegigihan di anak kecil. Apa yang harus saya lakukan sebagai murid anak-anak? Dan bagaimana saya tetap memotivasi mereka dalam jangka panjang? Jawaban yang paling adem adalah saya tidak tahu. Apa yang saya tahu, talent tidak membuat kamu lebih gigih. Data kita menampilkan sangat jelas. Di sini sangat banyak yang bertalenta, individual yang bertalenta, yang simpelnya tidak mengikuti komitmen mereka. Faktanya, data kita terkait kegigihan biasanya tidak relate atau mungkin relate kepada talentnya. Sejauh ide terbaik yang pernah saya dengar terkait pembangunan untuk membangun kegigihan di anak kecil bisa dikatakan sebagai growth mindset.
mindset. Ini adalah sebuah ide yang dikeluarkan oleh Stanford University oleh Carol Dweck, dan percaya bahwa ability untuk mempelajari tidak terperbaiki, dan itu akan mengganti effortmu. Dr. Dweck mengatakan bahwa ketika anak-anak membaca dan mempelajari terkait otak dan bagaimana ini berubah, berkembang, serta respon terhadap kesulitan, mereka lebih suka mengeluh ketika mereka gagal, karena mereka tidak mempercayai kegagalan adalah sebuah kondisi yang permanen. Jadi, growth mindset atau mindset yang berkembang adalah sebuah ide yang bagus untuk membangun kegigihan, tapi kita membutuhkan lebih, dan itulah dimana kita melakukan untuk menyelesaikan atau melakukan pengulangan, karena yaitu adalah kita, itu adalah pekerjaan yang sesuai dengan kita sebelum kita membutuhkan mengambil ide terbaik kita, intuisi terkuat kita, dan kita perlu mengetes mereka. Kita perlu untuk meyakinkan bahwa kita akan sukses, dan kita perlu untuk gagal, untuk salah, untuk memulai kembali dengan pembelajaran yang kita pelajari. Dengan kata lain, kita perlu kegigihan. Kita harus gigih terkait mendapatkan anak kita untuk menjadi lebih gigih. Terima kasih.